Hello guys, sebelum kalian nonton video ini jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Subscribe ya. Siapakah aku? Suatu pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang tidak mudah. Namun akan kujawab dengan sebuah refleksi singkat ini. Ini memang sebuah pertanyaan dengan nuansa yang syarat makna. Saya mulai sebagai berikut. Nama lengkap Priscilia Ayowembun. Lahir tanggal 20 Januari 1952 di Desa Sangliatol. Saya anak ke-8 dari 9 bersaudara yang terlahir dari pasangan suami istri yang sangat sederhana, yaitu Bapak Yoachim Nruanser Talikaman dan Mama Yuliana Yabut Ametenan. Sebuah mahakarya dari Sang Pencipta, saya telah lahir di dunia ini. Sebagai anak kedua dari bungsu, saya dibentuk menjadi seorang anak yang patuh kepada orang tua, yang memberi perhatian dan kasih sayang yang tak terhingga bagi anak-anaknya. Saya sungguh mengalami kebahagiaan yang nampak dalam membangun relasi persaudaraan sebagai adik dan kakak. Hal ini dapat terwujud berkat keteladanan dari kedua orang tua yang sangat menyayangi dan mencintai kami semua. Maka masa kecilku kunikmati penuh sukacita dan bahagia. Kendatipun kehidupan ekonomi sangat minim, namun sebagai anak desa dengan kondisi seadanya, diasuh dan dibimbing oleh kedua orang tuaku, sehingga bisa mengenyam pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah pendidikan guru. Setelah tamat SPG, saya mulai mengajar pada taman kanak-kanak di kampung yang baru mulai dibuka pada waktu itu. Setahun kemudian, saya dipindahkan ke Arwibab untuk menjalankan tugas yang sama. Selama 4 tahun, saya menghabiskan masa remaja di Desa Arwibab sebagai guru taman kanak-kanak dan tinggal bersama kakakku Bernardeta. Layaknya seorang anak muda remaja yang cukup cantik, dalam pergaulan sehari-hari saya mulai mendapat curi-curi pandang dari teman-teman lawan jenis, alias mulai pacar-pacaran, saling jatuh cinta. Ketika itu pun cita-cita untuk menjadi seorang suster tak terlintas sama sekali di benakku. Keramaian dunia dan pergaulan di kalangan orang muda seolah-olah menutupi mata hati ini untuk menjadi seorang suster. Namun pada suatu saat, dalam keadaan tak terduga, berjumpa dengan seorang suster yang berkerudung coklat. Saat itulah hati saya mulai tersentuh dan tergerak untuk ingin menjadi seorang suster. Sebuah motivasi sederhana dan masih dangkal. Seterusnya aku ambil sikap untuk melamarkan diri menjadi seorang suster. Lalu maksud tersebut kusampaikan kepada orang tuaku.
Tanggapan balik dari ibu saya adalah dengan hati ikhlas mengizinkan saya. Namun sebaliknya dari pihak bapak sama sekali menolak dengan alasan harta kawin tidak akan diterima oleh pihak keduaan. Hal ini merupakan suatu pergumulan dan tantangan bagi saya untuk menanggapi panggilan Allah. Namun akhirnya datang surat balasan lamaran dari pimpinan Suster DSY bahwa saya diterima. Cita-cita dan harapan saya semakin terang dan jelas. Sekali lagi niat baik ini kusampaikan kepada orang tuaku. Syukur kepada Tuhan bahwa bapak saya sudah mengabulkannya dengan catatan hanya 3 tahun saja lalu pulang. Pada tahun 1975 di bulan Oktober, saya berangkat ke Ambon sebagai simpatisan dan tinggal di biara Suster DSY Tantui Ambon. Januari 1976, saya berangkat ke Ternate untuk mengikuti pendidikan postulat yang akan dimulai pada tanggal 19 Maret 1976. Tujuan postulat adalah untuk mengenal spiritualitas kongregasi Dina Santo Yosef dan menjalani hidup rohani dan doa. Tanggal 19 Maret tahun 1977, saya menerima busana rohani dengan memakai nama Suster Yuliana. Alasan memakai nama ini adalah supaya nama dari Ibu Yuliana tercinta tetap diingat. Setelah 2 tahun menjalani masa novisiat, tentu saja mengalami tantangan dan kesulitan. Tetapi akhirnya atas berkat Tuhan, semuanya itu telah dilewati. Pada tanggal 19 Maret 1979, saya diterima untuk mengikrarkan kaul-kaul kebiaraan untuk pertama kalinya. Setelah itu diutus ke tempat-tempat karya untuk menjalani tugas perutusan. Song to Jesus.
pada tanggal 19 Maret 2004, saya merayakan 25 tahun hidup membiara. Perjalanan hidup panggilan terus aku jalani hingga tak terasa saat ini tahun 2019 saya merayakan 40 tahun hidup membiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih leluhur, terima kasih warga Welempit. Sebagai pesan saya bagi orang tua, pertama adalah keteladanan hidup. Pertahankanlah keutuhan rumah tangga Anda masing-masing. Kedua, tingkatkanlah kerjasama yang baik. Jangan terlalu royal atau pemberosan dalam mengatur ekonomi rumah tangga. Menjaga agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, tidak mabuk-mabuk atau minum minuman keras. Ketiga, menjaga hidup rohani dalam keluarga. Tumbuh kembangkan hidup kekatolikan yang sudah diwariskan kepada Anda. Bagi para guru, membantu kelanjutan proses pendidikan bagi anak-anak kita sebagai anak bangsa. Bukan semata-mata soal intelektualnya, akan tetapi lebih-lebih membangun iman, moral, sikap, dan perilaku anak dalam bertutur kata yang baik, sopan, menghormati, dan bisa menghargai orang lain. Bagi pemerintah desa, sangat penting memberikan dukungan untuk mewujudkan persekutuan yang bisa hidup rukun, damai sejahtera, saling menunjang dalam kerjasama, bukan sebaliknya, membuat pengkotak-kotakan yang pada akhirnya menghancurkan dan memisahkan kekeluargaan dan persaudaraan dalam desa kita ini. Untuk pihak gereja, kiranya para imam muda, biarawan, biarawati sebagai fondasi dasar yang dapat berguna dan dicontohi oleh umat dan masyarakat lewat keteladanan hidup doa, dapat membantu untuk menghidupkan kembali kelompok-kelompok kategorial seperti Legio Maria, Kerasulan Doa, OMK, Sekami Anak, dan Remaja. Kepada tokoh-tokoh adat, kiranya tokoh-tokoh adat, pemuka desa, kiranya menjadi tali pengikat, penopang kehidupan dalam hal moral bersama, yakni baik dalam pertahankan dan meneruskan serta melestarikan warisan-warisan leluhur kita seperti Natarsori dan Titar agar tetap dijaga tertata rapih, karena itu adalah warisan budaya leluhur kita. Ajakan panggilan. Panggilan menjadi seorang pastor, seorang suster dari kampung kita bisa dihitung dengan jari. Dari desa kita sudah ada 3 pastor dan 7 suster, yaitu 4 suster DSY dan 2 suster Rosa Mistika dan 1 suster MM. Olehnya itu, ajaklah anak-anak Anda. Berbicaralah dengan mereka tentang hidup panggilan, agar mereka termotivasi dan tergerak hati untuk mengambil bagian dalam panggilan khusus ini. 2 pastor dan 2 suster sudah
merayakan 40 tahun hidup membiara. Sehingga harapan saya, semoga anak-anak muda dari desa ini ada yang bisa terpanggil untuk menjalankan tugas perutusan mulia ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada orang tua, kaum keluarga, anak dan cucu, serta umat Sang Liat Dol atas segala perhatian, cinta, dukungan, serta doa restunya bagi kami biarawan biarawati, secara khusus bagi kami yang berasal dari Sang Liat Dol. Dengan penuh keyakinan bahwa atas dukungan doa-doanya kami semua akan terus berkanjang hingga akhir hayat. Tuhan memberkati kita semua.